Ini kan kalau Mas Yapto kan dari umur 21 tahun itu terkenal gitu ya. Anak Jakarta terutama lah gitu. Menjadi tokoh pemuda yang pemberani, jangan kata sama orang gitu ya. Sebutlah sama preman apa kayak gitu. Sama macan aja nggak takut, gila. Sama rusa nggak takut. Nah terus saya nggak pernah denger tuh gimana cara pola Mas Yapto mendidik anak-anak gitu. Saya ketemu Yedi, ketemu Abi tuh santun gitu, sopan gitu, Jawanya kelihatan banget gitu, walaupun ada Belandanya dikit gitu. Belanda cuma makannya doang. Ya enggak, saya rasa pendidikan tuh udah apa ya, satu budaya dari satu suku, satu keluarga gitu. Kan cara kita lihat orang Jawa mendidik anaknya itu kan santun, kalau bisa gedenya jadi pegawai negeri. Itu Jawa tuh. Kalau kita lihat Batak keras, ya kan, anak harus sekolah. Prinsipnya cuma itu. Punya duit nggak punya duit, anak harus sekolah. Jadi memang itu hasilnya kan juga akan beda gitu, ya kan. Sehingga orang Jawa tuh banyak kan jadi pegawai, tenar. Orang Batak banyak jadi pemimpin, ya kan, karena dia dididik dengan keras, dengan masa depan dan harapan yang udah tinggi gitu. Kalau Jawa kan ya apa adanya, ya apa jadinya gitu aja. Yang penting jadi pegawai negeri ada pensiun gitu, pokoknya ada income terus, sampai kan banyak anak banyak rezeki kan. Jadi itu dari orang tua saya begitu. Ya saya nggak pernah mukul, ayah saya nggak pernah maki anak. Padahal tentara Tentara. Kita kalau salah paling dipanggil di kamar, diajak ngomong berdua. Masalahnya apa atau apa. Dan saya Mas Yapto juga. Saya ke anak juga begitu. Jadi kita kalau anak ada kelainan ya dia lain kenapa gitu. Jadi kita panggil, kita tanya. Mungkin tertekan kalau adik terhadap kakaknya atau ibunya kenapa, atau mungkin di sekolahnya sayanya salah kan, kita mesti nanya sama anaknya gitu. Kalau soal sekolah itu urusan Yedi tuh. Kalau Yedi nggak nurut sama bapak ibunya sekolahnya, tapi sama guru takut bener. Oh gitu ya. Takut rapotnya jelek kan? Segala enggak, dia kan juara kelas terus dia. Yedi ya. Kalau Yedi itu satu yang lain deh, nyeleneh dari anak saya. Kalau yang dua ini masih kita panggil. Kalau Yedi nggak ngerasa salah, kenapa saya dipanggil ngelawan gitu. Itu beda. Jadi ya memang begitu, dan dia juga ngelihat mungkin orang tuanya kita ini terhadap kawan-kawan, terhadap anaknya kawan-kawan, ini jadi budaya keluarga gitu, dan lingkungan. Jadi kita kan, saya juga dari kecil kan hidup mainnya sama anak kampung belakang, segala macam. Kemudian waktu saya nggak didik anak-anak saya, ya umurnya dia tinggal di kampung kan, kita di Kontong. Dia Kontong, dia Pancoran. Ya. Wah, jadi inget saya manggung pertama di rumah Mas Yapto di Jalan Kontong ya. Marita Metagor Almarhum. Iya betul. Nah, buat para sobat Bang Miing, kalau ketemu putra putrinya Mas Yapto nggak kayak anak orang kaya, bener, santun. Hah? Wah, binatangnya berapa tuh orang kaya? Bukan. Orang kaya itu banyak teman. Bukan. Yedi sama itu betul-betul santul. Kalau ketemu saya di luar lah, bukan kalau di rumah ketahuan di sini. Nah di luar tuh ketemu Om dari jauh udah. Waduh, si Abi Yedi itu betul-betul saya kaget juga. Ih, kok dia tahu gue, teman bapaknya dan sebagainya. Ini menarik. Nah, ternyata Mas Yapto nggak pernah maksain bahwa anak harus sekolah apa gitu, nggak. Harus jadi apa gitu, nggak. Tapi selalu saya bilang paling sedikit tamat SMA. Sudah tamat SMA baru ngomongin lagi. Zaman saya S1 udah hebat. Zaman sekarang nggak S2 S3 nggak jadi apa-apa. Nah, jadi harus ambil. Tapi sekarang kan berbalik lagi Mas. Malah anak-anak muda yang sekarang nih, yang generasi lewat dari milenial, ya generasi Z, Y mungkin. Ini sekarang nggak pengen kuliah-kuliah kayak zaman dulu, sarjana hukum, insinyur, pengen jadi YouTuber sekarang. Era digital itu kan sudah berubah. Nah, Mas Yapto menyikapi era digital anak-anak. Tapi anaknya udah pada gede sih. Beda ya. Jadi ada orang yang ingin prestasi. Kalau orang pengen prestasi itu di olahraga prestasi, di keilmuan sekolah prestasi. Sehingga dia prestasi itu kalau jadi S2 S3 buat dia prestasi. Ya kan, padahal semua yang S2 S3 itu tidak semua berprestasi. Betul. Bisa apa? Maju lah sebetulnya. Membuat sesuatu dan menghidupkan dia. Gitu. Anak-anak sekarang dari proses selama 20-30 tahun ini kan anak-anak dibesarkan dengan konsumerisme, materialisme, sehingga
mereka cari jalan pintas gimana bisa secepatnya cari duit, sebanyak-banyaknya cari duit, ya kan, secepat-cepatnya bisa mendapatkan yang dia kepengen gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat anak sekarang, gue tanya apa? Dia pengen kerja, pengen apa, pengen segala macam, asal punya rumah, asal punya mobil. Betul. Iya kan? Iya. Kalau kita dulu kan nggak kepikiran ke sana, gimana bisa hidup bahagia itu buat kita itu. Gitu. Mungkin udah beda paradigmanya kali ya, dulu sama sekarang anak-anak. Sekarang tergantung nilainya. Jadi masih ada yang bersifat berotak klasik seperti itu, berpikir zaman dulu. Otak-otak konservatif. Seperti ya kita. Tapi ada anak-anak yang udah model-model otak komputer. Otak komputer. Iya. Karena dia lahir sudah zaman internet kan, itu beda zaman sama kita. Kita kan zaman dulu ngetik 10 jari pakai ijazah zaman dulu itu. Sekarang kan anak-anak udah internet. Saya masih nyetak koran kok. Iya. Iya kan, tapi dia udah main TV juga. Udah main TV jadi, juga. Dua-dua masih ada penggemar ya, kalau kita hitung kan begitu. Betul, sebetulnya. Betul. Nah, dan nggak semua orang punya listrik di Indonesia kan itu. Betul. Aja, dari 3 anak, dari Golda, Yedi, Abi, Yedi, ada yang nurut ke Mbak Aceh ngelukis gitu. Kan Mbak Aceh tuh lukisannya bagus-bagus banget tuh. Nggak ada, Aceh juga nggak ada bakat pelukis dia. Tapi lukisannya bagus loh, kayak pelukis profesional betul. Itu. Tapi dibeli nggak boleh. Kalau dia bilang artis by accident. Mas Yamto seneng lukis? Saya enggak. Enggak. Orang tua saya, keluarga orang tua saya semua pelukis. Pelukis. Semua seniman, semua bisa main musik, semua bisa ngelukis, semua bisa nari. Nah, ngomong musik, hobi, seneng musik, musik yang kayak apa? Bukan penyanyinya loh, inget ya? Dari depan sudah inget ya, bukan penyanyinya. Semua lagu yang menghibur. Oh, semua lagu yang menghibur. Menghibur. Oh enggak genre misalnya, gue sih jazz loh, gitu. Enggak. Dangdut juga suka dong? Suka. Oh. Tergantung situasinya, kalau kita lagi mau seneng goyang-goyang ya kita dengerin dangdut, rock dan segala macam. Tapi kalau mau tidur masa enak kan dengerin klasik dari kopi di pesawat, di mobil. Betul. Saya bisa jadi saksi para sobat Bang Miing ketika Mas Yamto ulang tahun besar-besaran, itu semua jenis musik ada di sini. Dari mulai rock ya, kemudian dangdut, yang ngejazzy, teman-teman anak-anak Maluku dan sebagainya, itu lengkap. Jadi ini saya kira Mas Yamto bukan hanya keras jiwanya sebagai seorang sebut saja yang suka adventure atau petualang atau berburu yang maskulin banget gitu loh. Tetapi juga ada saatnya punya kehalusan budi yang dimana di rumahnya saja penuh dengan lukisan selain hewan loh ya. Lukisan, Mbak Aceh melukis, itu kan seorang pelukis itu kan jiwanya betul-betul halus, Mas. Lukisannya semua lukisan istri saya. Ya makanya semuanya lukisan-lukisan istri Mas Yamto sama Mbak Aceh gitu ya. Nanti bisa diambil gambarnya biar para sobat Bang Miing lihat bagaimana karya-karyanya Mbak Aceh ini. Di sisi lain tadi kita bagaimana ternyata enggak loh. Mungkin ada orang lain yang bukan Yamto, sama anaknya main gampar aja, sama bini main gampar aja. Sama anaknya nakal dipanggil aja ngomong. Saya kira sebuah solusi cara mendidik yang baik. Anak itu perlu diajak dialog, gitu Mas ya. Diajak. Nah sekarang Mas kalau lihat fenomena yang saat ini misalnya soal budaya nih kita. Satu bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang bisa dicontoh adalah bangsa yang masyarakatnya berdisiplin, apalagi disiplin tinggi. Ya, kita ambil contoh aja, jalan tol. Coba ada nyusul orang dari kiri, kita pakai sadar, di stop polisi kan? Di stop kan? Iya. Ini bukan jalurnya. Nih. Bukan jalurnya. Sama nggak salahnya kita di jalur kiri sama bus jalan di jalur kanan? Dosanya kan sama pelanggaran. Kenapa kalau bus didiemin? Sehingga kalau kita lihat Jakarta Bogor tuh tiap hari macet cuma karena truk sama bus jalan di kanan. Ngalangin ya. Kan? Tapi kirinya kosong. Nah kita jalan di kiri. Di kiri. Dia tuh stop, ditangkap ya betul. Jadi yang mana yang salah nih? Kita antara ayam sama telur itu bicaranya gitu. Yang menyalahi hukum yang benar yang mana? Lo disiplin itu lahir karena ada penegakan hukum. Karena orang takut dengan aturan. Gitu. Itu satu. Kedua, malu untuk melanggar aturan. Gitu. Kita lihat nanti ke atasnya, ke pegawai negeri, pegawai kantoran. Aturan kerja Anda digaji kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, ya kan? Atau jam 5 sore. Dengan break makan siang 1 jam di Soma, atau lohor, gitu kan? Coba lihat disiplinnya. Datang ke kantornya jam berapa, pulangnya jam berapa. Itu kan termasuk korupsi. Dia dibayar untuk kerja 8 jam sehari, dia cuma di kantor 4 jam, orang 5 jam, paling lama 6 jam. Itu korupsi, jam 2 jam kalau kita hitung gaji sebulan
Betul. Tapi kalau menuntut banyak, jadi kewajiban nggak dilaksanakan. Haknya kan. Kewajiban nggak dilaksanakan, tapi nuntut haknya tinggi. Oh, tinggi. Nah ini masalah juga. Nggak seimbang ya. Iya. Jadi ini yang harus kita perbaiki. Ini mungkin yang dimaksud sama Pak Jokowi itu revolusi mental. Cuman kalau saya bilang itu salah. Mental itu urusan orang gila. Kan banyak sekarang nyorot-nyorot masjid. Revolusi itu adalah moral. Moral, bukan mental. Kalau mental kita bicaranya orang gila. Jadi mungkin saya koreksi ke Pak Jokowi itu perusahaan moral ya. Ini revolusi moral. Gitu. Moral. Ya, ada rasa malunya. Betul. Ada rasa malunya, ada rasa takutnya. Mental apa? Itu kita anggap orang gila. Orang di luar normalnya orang normal semua harus bermoral. Itu aja dulu. Awal mulanya semua daripada dasar, dari semua dasar. Rumah itu bagus, kuat, dan bisa kita tentukan jadi apa dan gimana ntar dari pondasinya. Bangsa kita punya satu pondasi. Itu tertulis di dalam pembukaan Undang Dasar 45. Di alinea 4-nya jelas ditulis. Maka dibentuklah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan A, B, C, D, Pancasila. Ini dasarnya. Gitu. Sehingga itu penerjemahannya gimana? Gitu. Kita negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau bicara negara kesatuan, bicara bahasa Indonesia, mungkin kalau bilang kesatuan itu federasi itu negara kesatuan. Tapi kita bukan federasi. Bukan federasi. Amerika negara kesatuan federatif, negara bagian. Malaysia federasi, kerajaan. Kita kan negara bagian. Tapi jangan salah, negara Indonesia ada karena bersatunya kerajaan besar dan kecil, kelompok-kelompok suku dan kelompok adat besar dan kecil, kelompok-kelompok budaya, kelompok agama, bahkan kelompok masyarakat kita suku Bunian yang hidup dengan bebas, tidak terganggu. Kok sekarang kita bertujuan untuk mensejahterakan, mengadakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam sumber hukum kita itu, kok malah kayak Anda bilang pada berteriak. Iya. Yang Baduy hutannya habis. Betul. Suku Bunian, suku anak dalam, hutannya dibabat habis sama orang. Dia nuntut balik hutannya di penjara. Nah ini keadilannya itu adanya di mana? Padahal mereka hidupnya di hutan situ kan, hidup dari hutan situ mereka. Dan nggak bisa diapain juga dipindahin sekolah kayak orang Baduy kan, Baduy dalam kan? Ya nggak bisa. Aturan budaya mereka. Nah ini, saya diajarin sekolah Fakultas Hukum itu dalam pelajaran pengantar ilmu hukum. Itu zaman saya sistem gugur. Kalau ini PIH nggak lulus, kita nggak lulus, nggak bisa naik tingkat. Jadi apa sih ilmu hukum itu? Katanya ilmu hukum adalah peraturan yang mengatur hubungan antar manusia agar terjadinya keamanan, kenyamanan, keselarasan, keadilan, dan kepastian. Iya kan? Yang pasti-pasti itu diatur oleh hukum gitu. Tapi kenapa kita udah punya hukum yang bentuknya begitu kok dirubah dengan amandemen? Jadi nggak ada kepastian. Nggak ada kepastian ya. Iya kan? Udah gitu katanya kita berdasarkan Pancasila, tapi silanya cuma 4. Sila keempat udah nggak ada, dihilangkan oleh voting. Amandemen. Oleh amandemen jadi voting, one man one vote. Iya. Nah, tidak ada musyawarah. Bukan ya, jadi pemilihan terbanyak gitu kan? Ya betul, iya. Seluruh masyarakat. Jadi mestinya kalau ketentuannya itu, kalau kita musda Pancasila, setiap anggota di seluruh Indonesia harus datang ngasih suara untuk milih ketua umum. Iya kan? Nggak mungkin gitu. Makanya ada yang dengan syaratnya digampangin itu supaya ada perwakilan. Iya. Termasuk wakil dari kerajaan, wakil dari suku adat, itu dihilangkan semua. Jadi kalau gitu demokrasi sekarang one man one vote, satu orang satu suara dengan cara pemilihan bebas, itu tidak sesuai dengan ajas Pancasila sebenarnya sih. Nggak sesuai. Iya. Menurut saya nggak sesuai. Jadi akar masalah Indonesia ini nggak beres-beres ini karena memang Pancasila yang jadi konsensus nasional. Ini presidennya begitu. Ya kan? DPR juga begitu. DPR begitu. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau ada keputusan soal undang-undang, suara terbanyak. Bukan. Terbanyaknya karena apa? Karena ketua umum partainya yang nentuin. Betul, fraksinya. Loh, anggota DPR nggak berani mutusin? Iya. Nanti tanya ketua umum dulu kan. Betul. Nah,
Akhirnya perintah ketua umum, akhirnya apa, perwakilan juga kan yang memutus. Perwakilan, akhirnya ketuanya. Kalau dia menentang atas keputusan ketua, yang benar kan? Nah, kalau dia menentang atas keputusan ketua, dia diganti. Putusan DPR itu yang memutuskan fraksi. Fraksi, bukan individu. Bukan suara rakyat. Bukan suara rakyat. Suara partai dong. Iya, padahal satu orang sekarang kita. Ini kan kalau saya menang minimal 100.000 orang atau 160.000 orang satu kursi. Ya, milih saya. Artinya saya membawa 160.000. 100.000 suara apa suara satu ketua umum? Dengan bawa dengan DPR. Ya, sekarang kan udah bukan waktu DPR. Kalau waktu ada DPR. Saya sih tetap suara saya, makanya saya dikeluarin. Itu aja. Jadi kalau nggak nurut ya udah nggak ada ini. Itulah. Mas Sabto, tadi jinggung pemuda Pancasila. Saya baca ya, pemuda Pancasila itu ini konfirmasi aja. Dibentuknya ternyata dalam tulisan yang saya baca itu tahun 59 oleh Jenderal Aha Nasution. Artinya bahwa buat para sobat Bang Ming ini, terutama kaum muda, kaum milenial ini, guys, kalian mesti tahu gitu loh. Wah, tidak bisa melihat bahwa oh ternyata PP itu ini, PP itu dipersepsikan sendiri. Sekarang ceritanya gimana sih? Sejarahnya pemuda Pancasila ini lahir kenapa? Buat saya, buat pemuda Pancasila, kita ini dilahirkan karena panggilan sejarah. Panggilan sejarah. Bukan buat kepentingan politik ya. Ini kita setiap mubes itu saya ingatkan, pemuda Pancasila kita ini lahir karena panggilan sejarah. Kenapa? Karena tahun 55 itu Angkatan Perang Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Nas itu ikut pemilu tahun 55. Dibentuklah IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Membawa politiknya Pak Nas. Dulu kalau salah ada yang nyebut itu civic mission dan segala macam. Mendukung Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara. Dia tidak mendukung Undang-Undang Dasar sementara atau Undang-Undang sementara 50. Nggak mendukung itu. Nggak mendukung ya? Dia mendukung. Jadi mereka ini tentara termasuk yang meminta Bung Karno dekret aja begitu. Konstituante kan udah bersidang 3,5 tahun nih pemilu 55. 3,5 tahun nggak ada keputusan mau ngerubah. Waktu itu kan masih Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, ya kan? Atau Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, RIS, atau Undang Dasar 45, atau bikin Undang Dasar baru, nggak bisa. Akhirnya tentara kan bilang sama Bung Karno, udah kembali aja ke Undang Dasar 45. Dekret. NU, Muhammadiyah dan banyak organisasi dan partai lain yang mendukung ke Bung Karno bilang dekret aja. Dekret. Ke Undang-Undang 45. Bung Karno dekret 5 Juli tahun 59. Betul. Kembali ke Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai ideologi atau olahan bangsa, kan gitu. Tapi kan masih banyak kelompok yang dianggap ya mau merubah Pancasila. Contohnya gitu. Komunis. Contohnya yang dibilang ekstrem kanan, mau bikin negara Islam, mau bikin negara-negara serikat, ya kan? Itu kan dulu dianggap begitu ya, pada PRRI, Permesta, DITI dan segala macam. Ya. Nah, akhirnya mereka ini yang mendukung Bung Karno untuk dekret. Kalau Anda ingat tahun 60 tuh ada dibentuk BPS tuh, Badan Pendukung Soekarno. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Saya baru 11 tahun. Badan Pendukung Soekarno. Gitu. Badan Pendukung Soekarno. BPS. IPKI bikin yang namanya Kubu Pancasila. Nah, BPS ini dulu dibilang kubu-kubu Pancasila, kubu yang kembali ke Pancasila. Kubu Pancasila dia ada waktu itu dari tahun 55 ya, dibikin Kosgoro, civic missionnya, dibikin MKGR, dibikin Soksi. Kosgoro itu untuk cari dana, usaha. Itu induknya Golkar ya? Induk. Belum ada Golkar. Oh, belum. Oh, jadi Kosgoro lebih tua ya? Ini tahun 5559, 5559. Kemudian dibuat Soksi. Karena pergerakan komunis itu adalah di buruh tani nelayan. Soksi ini penggalangan buruh tani nelayan. Kemudian ada MKGR, Musyawarah Kerja Gotong Royong. Ini pegawai negeri, pegawai swasta. Jadi pekerja-pekerja. Nah, ini bertiga masuk di dalam namanya Sekber Golkar. Sekber Golkar aja. Kemudian dibentuk Buruh Pancasila, Tani Pancasila, Gerakan Pelajar Pancasila, Mahasiswa Pancasila, Wanita Pancasila. Ini di bawah naungan namanya Pemuda Patriotik. Oh. Nah, ini kubu Pancasilanya IPKI, under bawahnya IPKI. Tahun 59. Iya.
Nah, di kongres pertamanya IPI di Makassar tahun 60, Pemuda Patriot ini berganti nama jadi Pemuda Pancasila. Oh, tahun 60 berarti ya? Tahun 6, tapi kan lahirnya 28 Oktober tahun 59 sebagai Pemuda Patriot, ganti nama aja. Oh, ganti nama. Di kongres IPI yang pertama. Jiwanya tetap itu. Manifesto 1, manifesto 2 dilahirkan tuh tahun 60. Nah, itulah lain Pemuda Pancasila, ketua umumnya yang pertama itu Spegogoni, seorang wartawan dari Sulawesi Utara. Nah, Mas Sabto, ini kan sejarahnya begitu rinci Mas Sabto jelaskan tadi ke kita semua, kepada para sobat Bang Miing. Ini sih jujur saja saya sebagai orang awam yang dari luar gitu ya. Kenapa justru PP itu populernya pada saat Mas Sabto menjabat kalau nggak salah tahun 81 ya? Jadi ketua. Saya penjabat tahun 80, 81 terpilih jadi ketua umum. Itu kenapa? Bagaimana cara ngebawa organisasi? Jadi taruh dulu, ini sekarang kan tadi Pemuda Pancasila lahir karena panggilan sejarah, ya, panggilan sejarah 59 60. karena kembali ke Undang Dasar 45, jadi dia dilahirkan tugasnya adalah untuk melindungi, mengamankan, melaksanakan Pancasila dan Undang Dasar 45. Itu tugasnya. Tugas, itu panggilan. Panggilan, betul. Itu panggilan sejarah gitu. Nah, mungkin karena dari tahun 60 sampai tahun 65 sebagai Onderbo IPI, dia ada panutannya bapaknya. Pemuda Pancasila, Onderbonya IPI. Onderbonya IPI ya. IPI diketuai oleh Panas dan terakhir oleh Ibu Aminah, Ratu Aminah Hidayat. Bang Banten tuh. Ya. Istrinya Pak Jenderal Hidayat. Waktu beliau ketua ya semua kan aman-aman aja. Gitu. Nah, mulai ada konflik sejak 30 September. Tahun 65. Ya. Walaupun sebelumnya ada mulai anak-anak Pemuda Pancasila di Sumatera Utara diculik, dibunuh oleh komunis dan PKI kata komunis ya. Di Kampung Kolam itu apa namanya. Nah, itu yang kejadian gitu. Terjadilah ke 13 PKI, Pemuda Pancasila ikut di dalam melawan PKI ini. Itulah ceritanya. Udah selesai, nggak ada apa-apa. Orde Baru lahir dan segala macam. Tahun 79 itu ada 3 orang perwira dari Rusia mempengaruhi beberapa perwira angkatan laut kita, membocorkan rahasia negara. Nah, itu teman-teman yang di Pemuda Pancasila dulu itu bergabung, berkumpul, waduh ini komunis mau balik gitu. Kita hidupin lagi Pemuda Pancasila, katanya begitu. Nah, mereka kumpul, tinggal ada 7 provinsi yang masih kuat. Yang lain, tokoh-tokoh lain ada yang di Mapanca, segala macam. Akhirnya saya dihubungin sama teman-teman itu. Tahun 79 bulan Oktober kalau nggak salah. Terus wah ini kita mesti konsolidasi lagi. Akhirnya dibuatlah reuni. Bulan Januari, tanggal 10 Januari kalau nggak salah, tahun 80. Itu hadir Bu Ratu Aminah Hidayat selaku Ketua IPI, Pak Ahmad Soekarno-Dijaya, seorang jenderal juga pimpinan angkatannya teman-teman Pak Harto dan beberapa jenderal. Terus teman-teman dari 7 provinsi dan yang person-person yang masih tertarik sama Pemuda Pancasila. Nah, itu diputuskan saya menjadi penjabat. Tugas saya melaksanakan Mubas ketiga. Karena selama 60 sampai tahun 80 2 tahun nggak pernah ada Mubas. Oke, itu Mas Sabto bridgingnya dulu jadi pejabatnya gitu. Jadi saya mengantar. Pejabat, saya konsolidasi ke seluruh provinsi karena waktu itu Indonesia 27 provinsi kan. Saya bentuk 27 provinsi. Maret kita bikin tanggal berapa ya? Pokoknya pas Woyla aja kita. Oh, pas Woyla jatuh. Pemilihan saya itu pas Woyla ya. Peristiwa Woyla ya. Saya terpilih jadi ketua umum untuk menjadi ketua ketiga dari Pemuda Pancasila. Dan dari situlah Pak PP itu terkenal. Dan gini Mas, kalau banyak persepsi orang kok Pak PP kan banyak anggotanya yang preman, yang anak nakal, itu gimana sih? Nah, itu pernah saya ditanya oleh salah satu Kapolda waktu itu dan termasuk juga Pak Ali Murtopo pernah nanya saya, pernah Panglima ABRI tanya sama saya, dia bilang itu kenapa Pemuda Pancasila anggotanya kok ada preman? Ya saya nggak setuju sama istilah preman ya, apa anak-anak orang-orang jahat, kriminal dan segala macam gitu. Saya bilang memang Pak, saya bilang gitu. Tapi mereka kan warga negara Indonesia.
setiap orang negara Indonesia yang nggak sedang dipidana kan dia orang bebas. Maling aja kalau udah dipidana keluar dia udah orang bebas kok. Dan saya bilang, Bapak mikirnya jangan ke sana. Pada waktu itu kalau saya jadi ketua pertama tuh, saya tiap minggu, Sabtu Minggu itu bikin latihan baris berbaris antar tiap kelurahan. Bikin baris berbaris. Yang latihnya itu polisi atau tentara. Terus karena apa? Saya mau punya anggota tuh saling kenal karena lucu. Waktu saya mimpin tuh sama-sama orang satu jalan. Ini anak pejabat, sama-sama anak pejabat, satu anak jenderal, satu anak bekas menteri. Rumahnya satu jalan, beda 4 rumah nggak kenal. Nggak kenal. Segitu jeleknya Hubungan, itu, hubungan ya, antara orang menengah ke atas itu. Udah kita bikin laporan karena itu teman-teman mereka mau ikut baris biar anak jenderal, anak menteri mau. Jadi kenal. Nah, saya bilang kalau saya bikin latihan berbaris Sabtu Minggu aja, ya kan? Berarti kan sebulan 8 kali. Saya bilang itu. Bapak mesti terima kasih. Maling-maling nggak nyolong, nggak ngerampok, nggak bunuh orang di jalan. Karena lagi sibuk baris, itu. Habis baris capek tidur. Itu jadi jangan dianggap apa-apa. Itu pertama. Kedua, kita mendidik mereka untuk berbuat lebih baik. Iya kan? Nah, berbuat lebih baik itu apa? Kan nggak saya menentukan. Pemerintah yang menentukan. Pembinaan masyarakat, pendidikan yang baik, semua kurikulum dari negara yang nentuin. Nggak ada sekolah bisa bikin kurikulum sendiri. Coba ada sekolah swasta bikin kurikulum sendiri, kalau nggak ditutup mah pemerintah gitu kan gambarannya gitu. Nah, jadi akhirnya saya jadi akrab sama penjabat, mulai kita dibantu malahan. Bantu penempatan anak-anak yang memang preman ya jaga nightclub, jaga disco, jaga segala macam. Disalurkan lah. Tersalurkan, gajinya bagus, mulai nggak ada rame-rame, tahu-tahu mulai ada aparat ikut jaga di tempat-tempat gituan, mau nguasain, ada friksi, ya terjadi gesekan, terus mereka dihabisin. Nah, itu kejadian. Contohnya kayak sekarang aja, tempat hiburan jadi rebutan juga antara tentara sama polisi kan. Yang kita selalu denger ribut tempat hiburan kan itu. Gimana lagi orang bisa hidup? Ya akhirnya anak-anak yang sudah punya saluran tadi dikembalikan lagi bisa jadi nakal juga gitu. Dinakalin lagi. Diperalat lagi. Betul. Iya. Ini makanya itu waktu saya pegang. Nah, kemudian jangan salah. Lahirnya nih pemuda Pancasila adalah pada waktu ada konflik interest di dalam politik antara komunis dengan anti komunis kan gitu. Betul. Sehingga pemuda Pancasila ini baik dia mahasiswa Pancasila, pelajar Pancasila, apapun Pancasila, buruh, tani, lain Pancasila, dipilih yang garang-garang, yang berani-berani untuk berantem, bukan yang main boneka. Karena ngelawan komunis. Nah, karena harus sewaktu bukan komunis, saya lawan negara aja pokoknya. Yang mengganggu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 harus lawan. Itu kan betul. Panggilan sejarah kita kan itu. Dibutuhkan anak-anak laki-laki yang pemberani. Jadi waktu saya pegang tahun 80 di daerah itu yang kembali konsolidasinya pertama masuk itu adalah X lama. Betul. Itu paling, dan ya itu preman-preman karena mereka terbuang nggak dipakai lagi kembali ke pasar. Padahal dulu pangdam dulu masih KMKB ya. Itu merekrut mereka itu ya dari pasar-pasar. Iya. Dari sekolah, dari mungkin bekas tahanan untuk punya keberanian. Nah, itu yang saya pegang. Nah, tahun 87 itu waktu mereka itu pegang kan mereka nggak ada kerjaan juga. Kebanyakan kalau ada kegiatan itu proposal, masuk toko, keluar toko, nyamperin juga. Itu kita larang. 87 kita bikin musyawarah pimpinan paripurna di Sumatera Utara. Saya bikin dilarang membawa proposal untuk minta sumbangan. Jadi kalau mau ada kegiatan dari internal kita sendiri atau dari anggota-anggota yang punya kelebihan. Kalau nggak jangan bikin acara dong, gitu. Gimana mau bikin pesta? Masuk ngerampok orang. Nah itu mulai dari situ mulai berubah. Dari mulai 87 ke 90 itu rata-rata pimpinan-pimpinan di tingkat. Kalau kita tuh kelurahan ya, itu udah paling jelek di 3. Udah berubah 70 sampai 80% waktu itu. Nah kalau sekarang Anda lihat sampai ke tingkat ranting RT RW kita kebanyakan sarjana, ya, betul. Sekarang udah banyak sarjana. Sekarang banyak sarjana. Oke. Dan nah buktinya yang tahun-tahun 80-an itu sekarang
Ada yang anggota DPR, ada yang ketua DPR, ada yang Ketua MPR. ketua DPR jadi MPR juga. Ada yang jadi menteri aja segala macam. Pemuda Pancasila. Ya, dan mereka pemuda Pancasila walaupun hanya MPO Ya. atau anggota aktif dan segala macam. Ya, buktinya mereka jadi orang. Ya. Kan nggak bisa, kita juga tetap aja ya, karena namanya maling itu nggak bisa kita rubah jadi pendeta. Betul. Maling Itu tidak tetap bisa. maling, kan dia berubahnya. Kalau tadi nyolongnya seperak, kalau dia 1000 perak dia baru nafsu. Kalau seperak lagi ngapain gitu? Dia sama kayak berburu kan. Kalau kita prestasi nembak kita record berburu kita, ini kayak ini kan saya punya ini world record, ini juara dunia. Kalau saya nembak lagi lebih kecil dari ini kan bukan prestasi gitu. Betul. Ngebunuh doang. Harus lebih gede dari Harus itu. lebih gede dari Iya. itu. Nah, maling juga begitu. Ya. Ya, para sobat Bang Ming, bahwa apa yang disampaikan Mas Yapto tadi, bahwa tidak disangka kok. Ya, tidak tidak disangkal bahwa isinya pemuda Pancasila bukan hanya tadi dalam tanda kutip anak-anak nakal atau anak menteri, anak jenderal juga banyak sebetulnya. Tetapi yang paling penting diketahui oleh kaum muda, kaum milenial atau ya untuk para sobat Bang Ming adalah bagaimana PP mewarisi sejarah pendiriannya itu menjadi penting, melawan di mana fenomena yang saat ini juga muncul lagi, ada lagi komunisme. Ada hal lucu dari soal saya pegang PP nih. Tahun 2011 itu kita ada musda. Jadi musil, istilahnya musil pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Terus ada satu orang yang dia akhirnya kita tahu bahwa dia wartawan, bahwa dia udah ngakui waktu itu mahasiswa, harus membuat satu apa namanya, skripsi tentang dia karena art film cerita. Dia sebenarnya udah lama, udah 3 tahun berturut-turut lewat teori mau ketemu saya nggak mau. Nah akhirnya dia lagi di Sumatera Utara lagi bikin film cerita. Art of Killing namanya filmnya, yang katanya pemuda Pancasila tukang motong-motongin orang, tapi yang saya tahu tuh skenario nya dia ngatur gitu. Dan film itu menjadi juara, dan lucunya itu film dokumenter dibilangnya. Jadi film dokumenter tahun 65 tentang acara 65 bisa bikin tahun 2011 jadi dokumenter dan juara, saya juga bingung gitu. Itu Indonesia, tingkat Indonesia? Di dunia. Oh dunia? Iya, juara dunia, di Amerika dia juara. Nah, akibat dari film itu, saya sebagai ketua umum Pemuda Pancasila sekarang, ada beberapa negara yang menolak kehadiran Mas Yapto. visa. Kan lucu itu. Padahal kan tahun 65 itu kan saya 15 tahun. Betul. Disangkanya terlibat di dalam keganasan itu. Ya itulah, kan lucu tuh. Baik, tadi sudah kita mendengarkan bagaimana tuturan sejarah Mas Yapto untuk para sobat Bang Ming. Mas, saya mau tanya satu lagi nih dari soal kaitan politik. Nggak punya keinginan melanjutkan partai patriot yang dimana ternyata kata patriot tadi berangkat dari bagian dari pemuda Pancasila ya, pemilihan nama itu. Jadi saya kembali bahwa pertama kita bikin patriot Pancasila. Iya. Karena nggak lolos, berikutnya harus ganti nama, hilangin Pancasilanya jadi patriot Pancasila, patriot ya. Jadi kita partai patriot. Rencananya mungkin kalau kita lihat situasi politik sekarang di mana kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai politik yang besar ini, daripada Mas Yapto kesel anggota DPR yang kita pilih ternyata tidak membawa amanah dari masyarakat, kan mendingan bikin sendiri. Makanya jadi kita mau coba hidupkan lagi, karena juga teman-teman yang dulu di Patriot itu yang lolos mau kembali yang di daerah gitu. Kita kan ada beberapa sebetulnya yang lolos tapi kan nggak memenuhi threshold. Jadi kemungkinan ke sana ya, atau kita gabung dengan partai yang mempunyai aspirasi idealisme yang sama dengan kita. Iya. Karena kalau pribadi Mas Yapto sendiri kalau mau masuk ke partai manapun kayaknya orang mau terima gitu. Tapi saya nggak mau berpartai, saya paling nggak suka berpolitik. Gitu. Karena saya punya istilah politik itu polietik. Segala macam cara untuk mencapai tujuan. Polietik. Mendingan poli pantai bagus. Tapi pelaksana politik namanya politisi. Politisi ada 2. Politikus. Itu yang menghalalkan segala cara untuk mencapai jalan, namanya politikus. Banyak tikus kan, politikus. Ini tikus-tikus. Dan ada negarawan. Nah kita sekarang kayaknya udah kehabisan negarawan. Kita tinggal nih politisi kita jadi politikus semuanya gitu ya. Asal banyak makanan pada kumpul di situ. Tapi daripada politik korban nggak ada yang mau. Nggak mau ya. Nah, jadi ini itu yang saya belajar. Jadi
politik itu adalah mencapai segala cara. Etik, segala etik. Ya. Jadi banyak etika buat mencapai tujuan. Politisi terbagi dua, politikus yang menghalalkan segala cara dan negarawan. Bahwa tidak salah berpolitis, jadi politisi. Yang bersedia berkorban adalah negarawan. apapun demi Negara. kebesaran bangsa dan negara. Nah, itu bedanya. Gitu. Yang paling penting para sobat Bang Miing bahwa Mas Yapto masih punya keinginan untuk bagaimana partainya dibangun kembali, karena bagaimanapun juga atau ada partai baru yang mungkin bergabung. Nah, idealisnya sama. Karena bagaimanapun juga bukan hanya Mas Yapto, mungkin kita semua kalau lihat dari kejadian-kejadian sekarang, hampir sebagian besar 3/4 atau 75% partai politik pendukung pemerintah itu agak sulit kita harapkan untuk bagaimana membawa aspirasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Selesai kita bicara politik, bicara segala macam. Mesti tahu nih, saya punya pengalaman nih ke Amerika tahun 91 saya sama Malik. Mas Yapto inget nggak? Nitip guling ke saya buat Golda di Boston sama duit kan, nitip. Kebetulan itu kan si Unang yang bawa. Si guling itu Unang kan bahasa Inggrisnya bagus banget, 4 kan di rapotnya. Di custom di mana, di bea cukai di Amerika, di LA. Enggak, sebelum ke Boston, masih baru masuk mendarat di LA. Berikutnya kan ke Boston. Itu guling Golda di bedel, disangka ada heroin segala macam. Itu. Nah, Unang itu nggak bisa bahasa Inggris, jujur aja saya juga nggak bagus-bagus amat. Ini pakai ini, saya Malik, Didin udah pada keluar nih dari bea cukai itu. Tinggal Unang sendirian pakai tas pinggang. Di dalamnya ada obat-obatan buat sakit kepala segala macam. Itu orang tua yang bea cukainya tuh orang kayak Barnaby John gitu, udah tua gitu. Diajak ngomong, Unang nggak nyambung sampai duduk si petugas bea cukainya itu. Nah lagi duduk itu, ini gimana sih? Saya buka, ada obat. What is a medicine? Si bapak itu bilang. Kata Unang, for this gitu. Bukan. Kata si bapak itu, are you pregnant? Yes. Jadi teman-teman atau para sobat Bang Miing, Mas Yapto itu mungkin karena keseringan berburu, karena jago masak. Mas, dari mana sih bisa bikin steak? Saya kan pernah makan, enak banget itu. Gimana ceritanya itu? Yang enggak masak itu apa ya? Hobi? Bukan, lidah orang kan nggak sama ya. Itu pertama gitu. Nah, kalau kunci masak itu kan cuma 2. Tahu bumbu, tahu api. Ya. Besar kecilnya api itu menentukan masakan gitu. Suhunya, panasnya. Lembek, hancur apa segala macam itu karena api terlalu besar apa segala macam. Tapi kalau kita kayak masak daging gitu. Kita mau dalamnya mentah atau setengah matang, apinya harus besar supaya luarnya cepat angus kan gitu. Tapi kalau apinya kecil, yang sampai ke dalam-dalamnya matang dia gitu. Jadi masak itu kuncinya ya sebetulnya jangan di bumbu, tahu bumbu ya. Kayak orang kan sekarang pakai sasa, saya nggak pernah boleh. Penyedap tuh saya nggak pernah pakai. Di rumah saya pun nggak ada penyedap gitu. Jadi murni ya? Ya murni. Ya bagaimana bumbu dengan panas api itu. Kita mau asamnya cukup pakai cuka apa jeruk gitu misalkan. Main di bumbu aja harmoninya di situ gitu, main di bumbu jadi bisa masak ya. Buat para sobat, steaknya enak banget, mau lihat. Nah, cerita yang berikutnya kita akan saksikan sama-sama bagaimana Mas Yapto memasak. Ini dibuktikan nih ya. Nah, yang nyobain pasti saya. Yuk kita ikuti ceritanya. Mungkin para sobat Bang Miing juga nggak nyangka loh, seorang Mas Yapto ternyata pandai memasak. Ini menjadi penting. Ngomong politik ayo, organisasi ayo, keluarga ayo, hobi ayo. Bayangin loh, depan-depan sama macan masih berani. Satu peristiwa yang langka, Mas Yapto menjamu saya dan kru makan steak rib eye. Nyebutnya aja susah, rib eyes ya, dengerin nih, rib eyes, takut salah. Steak di mana-mana biasanya pakai salad, pakai apa? Kentang. Ini kentang. Ini di rumahnya Mas Yapto, saya dipaksa suruh makan nasi. Sebetulnya malu, takut sama sambalnya, sambal belacan. Coba bayangin aja. Jadi tetap bisa dikombinasikan dengan kultur kita. Dan enak. Gitu loh. Ternyata tidak selalu harus dengan kentang atau dengan sayuran, tapi dengan sambal belacan ya. Dengan nasi ternyata juga enak gitu loh. Ini bukan main.
Tadi saya nggak mau. Masa mas saya makan nasi, saya makan steak sama nasi, terus sangka orang norak saya. Ternyata enak loh. Sambalnya belacan. Terima kasih untuk semua para sobat Bang Miing yang sudah nonton channel ini, dan begitu banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari berbincang dengan Mas Yapto hampir 1 jam. Terima kasih Mas. Ya, mudah-mudahan. Warahmatullahi wabarakatuh.